Pak Sutri 78 tahun jalani vaksinasi. Rumah sakit penuh pasien COVID-19. Persiapan Persekal Pekalongan hadapi Porprov. Selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita mengenai kecelakaan karambol dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia juga akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Mandisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Ya, saudara, kita awali informasi hari ini. Mengantisipasi penularan COVID-19 yang semakin sulit dihentikan, tim penggerak PKK Kota Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi massal bagi lansia Jumat pagi. Lebih dari 300 orang lansia mengikuti acara ini, termasuk pasangan suami istri yang berusia 78 tahun. Tim penggerak PKK Kota Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi massal bagi lansia. Lebih dari 300 orang lansia mengikuti acara ini, termasuk pasangan suami istri yang berusia 78 tahun. Pasangan Endang Aliwijaya dan Momo Siti Salama, warga Kuripan Pekalongan Selatan ini datang menumpang becak. Begitu sampai di lokasi vaksinasi, pasangan berusia 78 tahun ini langsung diperiksa guna menjalani vaksinasi. Setelah dinyatakan cukup sehat untuk vaksin, keduanya langsung divaksin secara bergiliran. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya menjelaskan acara ini bisa dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 di Kota Pekalongan yang saat ini sudah memasuki zona merah. Kehadiran pasangan yang sudah berusia cukup lanjut ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi warga lansia lain agar tidak takut menjalani vaksinasi. Kita menghimbau kepada semua masyarakat jangan sampai takut divaksin karena memang banyak sekali berita-berita hoax yang istilahnya kurang bertanggung jawab juga bahwa vaksin itu kadang ditakut-takuti. Nah ini kita juga pesan kepada masyarakat jangan sampai takut dengan vaksin karena vaksin ini bisa mendorong herd immunity, untuk mendorong kekebalan tubuh kita supaya tubuh kita menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Vaksinasi dengan sasaran lansia dan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan bisa diikuti oleh 350 orang sesuai target yang telah ditetapkan. Awadegus, Kompas TV, Pekalongan. Dan saudara, lonjakan tinggi kasus COVID-19 di Kota Semarang memaksa pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang kembali ditunda. Pasalnya dikhawatirkan akan terjadi klaster baru jika tetap dilakukan meski sudah mematuhi protokol kesehatan. Tingginya angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Semarang memaksa menunda pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan pada Juli mendatang. Salah satunya Sekolah Menengah Negeri 5 Semarang, meski sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka pada sebelum tahun ajaran yang akan berlangsung kembali. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Semarang mengaku pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah Kota Semarang untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Pasalnya kondisi lonjakan COVID-19 yang masih tinggi memaksa ditundanya kembali pembelajaran tatap muka. Kami tidak bisa matur, jadi nanti kita menunggu petunjuk lebih lanjut. Hanya Bapak Kepala Dinas sudah pesan bahwa tetap siap diperkuat protokol kesehatannya, nanti perkembangan berikutnya menunggu petunjuk dari Bapak Wali Kota. Sementara itu, Wali Kota Semarang belum akan melakukan instruksi untuk pembelajaran tatap muka, mengingat kondisi penyebaran virus COVID-19 di Kota Semarang semakin hari semakin naik. Ini Pak, rencana PTM besok Juli, ini kan kasus COVID baru meningkat Pak. Ya, kita lihat situasi lah, kita pastikan supaya pada saat pendidikan tatap muka ini situasinya sudah jauh lebih rendah dari sekarang.
Kalau situasinya masih seperti sekarang, ya saya rasa saya tidak akan mengizinkan sekolah-sekolah itu untuk melakukan PTM. Meskipun sudah diberi kesempatan untuk boleh offline, tapi kalau situasinya sudah semakin oke, menurun, ya kita memperbolehkan pasti untuk PTM nanti. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Saudara, jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah membuat ketersediaan ruang rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kota Pekalongan semakin menipis. Pemkot Pekalongan berencana mendirikan rumah sakit darurat untuk mengakomodir pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan ruang perawatan. Pemerintah Kota Pekalongan telah menyiapkan gedung diklat yang berada di Kelurahan Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat. Kini tempat ini tengah dijadikan tempat isolasi mandiri untuk masyarakat yang terpapar COVID-19 tanpa gejala hingga bergejala ringan. Gedung ini mampu menampung 26 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Hingga saat ini seluruh rumah sakit di Pekalongan dan daerah tetangga ketersediaan tempat tidur hampir semuanya penuh. Wali Kota Pekalongan Afsan Arslan Junaid mengaku terus berkoordinasi dengan kepala daerah lain mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit masing-masing daerah. Hingga rencana untuk melakukan micro-lockdown secara bersama-sama untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya, terutama di Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan. Kita tetap akan melakukan penambahan bed, ruang isolasi, termasuk apabila memungkinkan ruang isolasi mandiri yang sekarang sebagai isolasi mandiri di Pusdiklat, kalau memang sangat-sangat terpaksa akan kita jadikan sebagai rumah sakit darurat. Tadi Banyumas Raya juga sudah mengusulkan untuk pembangunan rumah sakit darurat. Nah, ini mudah-mudahan di Kota Pekalongan. Pertambahan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 hingga hari ini masih terus naik. Data dari tim Satgas COVID-19 Kota Pekalongan hingga 24 Juni 2021, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.903 orang. 40 orang dirawat di rumah sakit, sementara 291 orang lainnya melakukan isolasi mandiri. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, lonjakan pasien COVID-19 rumah sakit swasta dan negeri penuh. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.